Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija musalliyan ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, kajian kita pada malam hari ini yaitu pedoman hidup Islami pribadi dalam bidang akidah. Ini diambil dari PHIWM ya. Jadi pedoman hidup Islami dalam berbagai bidang. Nanti kita akan kaji secara berurutan agar kita tahu bagaimana arah hidup kita di kemudian hari. Yang kita kaji sekarang yaitu bidang akidah gitu. Ini cuman prinsip-prinsipnya saja. Nanti uraian secara detail kita kaji di kemudian hari gitu. Jadi sekarang cuman akidah saja. Nah, dalam bidang akidah ini ada dua hal. Bahwa kita sebagai warga, baik itu warga Muhammadiyah, warga Nahdlatul Ulama, warga Persatuan Islam, Syarikat Islam, ya, atau kalau kita urutkan, pertama kelompok Muslim modernis yaitu Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Kemudian ada Muslim tradisionalis ya, seperti Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Perti dan lain-lain. Jadi ada kurang lebih ada 72 ormas Islam yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia. Nah, dalam bidang akidah ini yang pertama adalah setiap muslim itu memiliki prinsip keimanan yaitu berupa tauhid. Ini saya kira tidak ada yang menolak. Semua umat muslim itu wajib bertauhid ya, dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hidupnya itu menggambarkan sebagai ibadur rahman. Itu yang pertama, kita wajib bertauhid. Tak ada satu kelompok muslim pun yang mengajarkan kemusyrikan. Ya, paling tidak dari segi konsep tidak ada satupun ormas Islam itu yang mengajarkan musyrik. Mereka itu mengajarkan tauhid gitu. Ya, itu yang pertama. Itu ada dalil-dalilnya di situ disebutkan. Nah, itu yang kedua, bahwa tauhid itu harus dijadikan landasan dalam melakukan semua kegiatan. Kegiatan kita apapun, baik itu yang berkaitan dengan amalan-amalan surga ya, seperti sholat, puasa, haji, zakat, ya kurban, itu harus dilandaskan oleh tauhid, bukan karena kesyirikan, bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Ya. Dan yang berikutnya bahwa semua kita tentu berkeyakinan kita itu tidak boleh melakukan khurafat ya, yaitu mengamalkan ajaran Islam hanya dari dongeng-dongeng belaka
yang diambil dari budaya atau tradisi yang ada di tempat di mana kita itu berada. Dan tidak boleh melakukan bid'ah, artinya melakukan perbuatan-perbuatan yang ngarang-ngarang saja gitu, terutama dalam bidang akidah dan ibadah. Ya, yang dikatakan bid'ah itu adalah kullu amrin muhdasin fid dini akidatin au ibadatin au sifatin lil ibadah, yaitu setiap yang baru dalam agama, baik itu berupa akidah atau ibadah atau sifat di dalam ibadah. Dan juga kita harus menghindari diri dari syirik. Nah, itu dalil-dalilnya banyak disebutkan di makalah yang sudah sampaikan, diambil dari PHIWM. Baik, kita mulai dengan yang pertama. Itu ada nomor satunya, Pak, tolong dibacakan nomor satu, Pak. Ya. Ya. Memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani, bertauhid kepada Allah yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan. Ya. Juga terpancar sebagai ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, taqi dan muhsin yang paripurna. Iya, jadi di situ ada beberapa konsep ya. Pertama, iman yang benar, yaitu berupa tauhid. Tentu kata-kata ini bukan hanya semata-mata kata-kata saja. Di balik itu ada cerita ya, bahwa ada umat Islam yang beriman, tapi imannya itu tidak benar. Iman yang benar itu adalah iman yang tauhid, iman yang mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang beriman tapi mengandung syirik gitu. Ya, misalnya umat Islam sebagian di daerah Jawa ya, kalau ada bencana alam, misalnya Gunung Merapi meletus, katanya itu akibat Sultan kurang memberikan sesajen kepada Nyai Roro Kidul, sehingga di Pakidulan itu ada hajat laut Pakidulan ya. Pada musim tertentu itu melarungkan kepala kerbau ke laut ya, sebagai sesajen kepada Nyai Roro Kidul. Atau di beberapa tempat di Jawa Barat, kalau mau nanam di palawija, baik itu di sawah atau palawija, itu biasanya ada acara mitemeyan ya. Mitemeyan itu kan itu biasanya memberikan sesajen berupa rujak kalapanya, udun surutu, cai kopi, betul kan? Ya, itu suka ada. Kalau panen juga suka ada begitu, di juru biasanya ya. Nah, itu berarti iman juga, percaya juga kepada Allah, tetapi percaya juga kepada selain Allah. Berarti imannya dicampur syirik, itu tidak tauhid gitu. Padahal Allah itu tidak perlu diberi sesajen. Kenapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Oleh karenanya tidak perlu diberi sesajen. Untuk apa Allah diberi udud surutu? Untuk apa Allah diberi cai kopi? Allah itu pemilik semuanya yang ada di langit dan di bumi. Nah, jadi kita itu harus memiliki iman yang benar. Ada juga umat Islam beriman kepada Allah, tetapi apabila lewat ke kuburan, maka dia harus pamitan dulu kepada yang menunggu kuburan. Kanu ngagegeh komo ya di hanapeun gunung apa ini? Gunung Guntur ya. Banyak cerita ya. Coba dilihat sejarah Gunung Guntur
kemudian cerita-cerita yang ada kaitannya dengan Gunung Guntur. Nah, di situ banyak sekali cerita-cerita yang kemudian mengandung syirik begitu. Nah, itu banyak umat Islam yang seperti itu. Kalau melewati pohon besar harus pamit dulu kepada penghuni pohon besar itu, padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan innahu kana rijalun minal jinni minal insi yasta'iduna birijali minal jinni fazaduhum rohako. Banyak ya laki-laki dari golongan manusia meminta perlindungan kepada golongan jin, fazaduhum, maka mereka itu menambahkan kepada jin itu rohako, kesombongannya. Jadi kalau kita masuk ke kuburan kemudian minta izin kepada penghuni kuburan, itu akan menambah kesombongan dari golongan jin. Kalau lewat di bawah pohon besar lalu kita meminta perlindungan kepada yang menghuni pohon besar itu, maka itu sama dengan fazaduhum rohako. Orang-orang itu, kita itu menambahkan kesombongan pada jin. Ya, apalagi kita takut sama mereka, minta tolong kepada mereka. Dan itu diceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa banyak kaum muslimin yang seperti itu gitu. Tapi banyak umat Islam yang melakukannya. Nah, oleh karena itu iman mereka itu tidak benar. Maka iman yang benar itu iman yang bagaimana? Iman yang tauhid. Iman yang tauhid. Ya, tauhid itu ada bermacam-macam ya. Ada tauhid rububiyah, yaitu i'tiqad bahwa hanya Allah yang mencipta, selain Allah tidak memiliki daya cipta. Ya, obat itu tidak memiliki daya cipta. Yang menciptakan sembuh itu Allah. Fa idza maridtu fahuwa yasfin, apabila aku sakit maka dia yang menyembuhkan sakit itu, sehingga tidak ada kesombongan. Dokter itu tidak memiliki daya cipta untuk menyembuhkan. Obat tidak memiliki daya cipta untuk menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menciptakannya? Pertama, Allah menciptakan penyakitnya. Yang kedua, Allah menciptakan obatnya. Lalu orang bilang, obat kan ditemukan oleh para ahli. Ya, para ahli itu hanya menemukan saja. Misalnya menemukan obat gatal pada jawer kotok gitu ya. Atau menemukan obat apa lagi? Yang ada di koneng ya, kunir itu, dikunyit itu. Jadi lamun aya nu ararateul dina tarang dikunyitan cager gitu ya. Itu hanya menemukan saja. Tapi yang menciptakan siapa? Allah. Yang kedua, ketiga, Allah menghilangkan penghalang antara virus yang menyebabkan sakit itu dengan obat yang ditemukan oleh ahli itu. Kemudian yang keempat, Allah menciptakan sentuhan antara obat dengan virus atau bakteri atau jamur penyebab sakit itu. Yang kelimanya, Allah menyembuhkan. Itu prosesnya. Jadi prosesnya seperti itu. Itu proses alamiah. Pertanyaannya, bisakah Allah langsung menyembuhkan tanpa melalui proses itu? Jawabannya bisa. Tapi itulah kehendak Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahui Allah itu memiliki al-khalq, yaitu penciptaan melalui proses. Itu kata Toba-Tobai dalam kitabnya Al-Mizan fi Tafsiril Quran. Jadi Allah menciptakan itu ada dua caranya. Yang pertama yaitu al-khalqu, yaitu penciptaan melalui proses. Seperti halnya menciptakan manusia.
Itu prosesnya dari mulai pertemuan antara sperma dengan ovum, kemudian berubah menjadi alaqah 40 hari, dari alaqah menjadi mudghah. Mudghah itu daging, 40 hari darah, 40 hari juga. Kemudian mudghah idoman itu artinya daging, itu juga 40 hari. Ya, kemudian Allah tiupkan ruh, yang Allah perintahkan untuk meniupkan ruh itu yaitu malaikat. Kemudian hidup dan seterusnya begitu. Itu namanya al-khalqu. Itu atas kehendak Allah. Sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari, fisit tati ayamin. 6 hari itu jangan disamakan 6 hari dalam pengertian hari kita. Karena sebelum ada bumi, bulan dan matahari, itu belum ada yang namanya hari 24 jam. Belum ada yang namanya pagi, belum ada siang, belum ada malam, belum ada waktu duha, itu belum ada. Berarti hari di situ ukurannya berapa? Mungkin saja seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, fi yaumin ya'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam satu hari yang ukurannya ya 50.000 tahun. Satu hari setara dengan 50.000 tahun. Jadi bisa jadi 6 hari itu 50.000 tahun kali 6 gitu. Nah, itu proses alamiah, perlu waktu, perlu hubungan sebab akibat. Baru setelah itu Allah perintahkan untuk langit dan bumi itu berpisah, itu melalui al-amru, yaitu perintah. Perintah itu penciptaan tapi tidak melalui proses alamiah. Makanya di dalam ayat awalam yarau ladina kafaru ya. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan anna samawati wal ar kana taratqa, bahwa sesungguhnya langit dan bumi pada mulanya itu padu, papataknahuma, kemudian kami pecahkan. Itu waktunya cukup sebentar. Itu namanya al-amru. Jadi dulu langit dan bumi itu padu, ya, dipadatkan sedemikian rupa sehingga timbul temperatur yang sangat panas, ya, suhu yang sangat panas, kemudian terjadi ledakan besar. Nah, itu kalau teorinya David Hume itu ada namanya Big Bang, ya. Jadi ledakan besar, ya. Kemudian wa inna lahu lamusiun, dan sesungguhnya kami kepadanya itu memperluasnya. Maka ada teori namanya teori black hole, yaitu lubang hitam. Jadi setelah terjadi asalnya padu, kemudian terjadi ledakan besar, kemudian terpisah langit dengan bumi ini. Nah, kemudian ada benda-benda langit yang terus meluas. Nah, kalau dalam teori black hole itu dinyatakan bahwa ada bintang yang terus menjauh dari bumi, yang tadinya asalnya nyala, kemudian menjadi cahaya, semakin lama semakin jauh dan menjadi hitam. Kelihatannya lubang hitam kalau dilihat pakai alatnya itu begitu. Nah, itu penciptaan yang kedua itu melalui al-amru. Innama amruhu idza aroda syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya amar Allah, perintah Allah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka terjadilah. Jadi tidak melalui proses. Jadi gampang Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak melalui proses, ya, tapi kehendak Allah itu harus melalui proses gitu. Nah, itu namanya tauhid. Sekali lagi, tauhid rububiyah itu jadi panjang begini, ya. I'tikad bahwa hanya Allah yang mencipta
Dokter tidak memiliki daya cipta untuk menyembuhkan. Api tidak memiliki daya cipta untuk menghanguskan. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, lalu Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, ya, jadilah engkau bardan, dingin, dan memberikan keselamatan pada Ibrahim. Api tidak mampu untuk membakar. Yang memiliki daya cipta membakar Allah Subhanahu wa taala. Golok tidak memiliki daya cipta untuk melukai kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki daya cipta tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu i'tiqad bahwa hanya Allah yang mencipta. Hanya Allah yang mengatur. Pertanyaannya, apakah setelah diciptakan alam ini dibiarkan oleh Allah? Jawabannya tidak. Terus oleh Allah diatur, terus oleh Allah diurus. Kalau ada orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah menciptakan alam ini sama dengan manusia menciptakan jam, ya dibuatlah jam, disediakan batu, dia muter sendiri, ya manusianya tidak muterkeun jam terus, tidak, tapi jam itu muter sendiri secara alami. Nah, ayat Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mengurusi itu semua. Tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tauhid rububiyah itu i'tiqad hanya Allah yang mencipta, yang mengatur, mengurus dan memelihara alam ini. Tidak ada yang lain. Bukan Nyai Roro Kidul, bukan anu ngagegeh gunung, bukan anu ngagegeh tangkal gede, bukan anu ngagegeh kuburan. Makanya kita tidak perlu memberikan sesajen, karena di dalam Al-Quran juga dikatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsum min amalis syaiton. Nah, itu termasuk azlam, ya. Itu tidak diperbolehkan karena keyakinan kita tauhid, ya, iman kita itu tauhid, bukan mengandung khurafat, bukan mengandung takhayul, tidak juga mengandung syirik dan tidak dalam bid'ah dalam bidang akidah. Kemudian i'tiqad yang kedua, tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Suatu keyakinan hanya Allah yang berhak disebut Tuhan, yang lain itu tidak. Tuhan dalam pengertian ilah, yang dikagumi, yang menciptakan, yang disembah, itu tidak lain hanya Allah, tidak ada yang lain. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga yaitu tauhid ubudiyah, i'tiqad hanya Allah yang berhak untuk disembah. Makanya kita berjanji ketika membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kita menekankan menggunakan kata iyyaka, hanya gitu. Jadi kalau maf'ul itu objek didahulukan daripada subjek dan predikatnya, maka dalam bahasa Arab itu menunjukkan lil ikhtisos, khusus, hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain. Dalam tauhid rububiyahnya, orang-orang musyrikin jahiliyah zaman dahulu kalau ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, mereka akan menjawab Allah. Tetapi mereka tetap menyembahnya kepada selain Allah. Kalau kaum muslimin yang ada di Garut ini ditanya siapa yang menciptakan gunung, jawabannya Allah. Siapakah yang menciptakan lautan, jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan daratan, jawabannya Allah. Tetapi dalam ibadah banyak yang menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Ada dalam satu hadis dikatakan, ada Arab Badu yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa
yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga? Maka jawab Nabi, anta budullah, hendaklah kamu beribadah kepada Allah, wala tusrik fi ibadatihi syai'a, dan jangan musyrik dalam ibadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Allah disembah dalam bentuk sholat, selain dari Allah juga disembah dalam bentuk sesajen. Allah disembah dalam bentuk puasa, tapi selain Allah juga disembah dalam bentuk mengikuti keinginan-keinginan orang yang kesurupan. Ya, ada orang yang kesurupan, ya di mana? Ya teh nini maneh nunggus paeh. Palai naon ini? Palai udud surutu, neangan udud surutu, ya supaya tidak kesurupan lagi. Nah, ini menyembahnya apa? Menyembah kepada Allah juga, tetapi juga menyembah kepada selain Allah. Ini berarti tidak tauhid gitu. Nah, lalu yang terakhir yaitu tauhid tasyri'iyah, suatu i'tiqad atau keyakinan hanya Allah yang berhak untuk membuat syariat, ajaran-ajaran itu. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka biasa membuat ajaran-ajaran baru, para pendeta mereka itu. Ya, Injil bisa dirubah-rubah oleh mereka. Ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Yuhariful kalima'an mawadi'ihi. Mereka itu mengubah-ngubah firman Allah dari tempatnya. Dia ubah-ubah mereka itu. Nah, di ulama Islam bagaimana? Ya, ada juga ulama yang ngarang gitu ya. Ada dalilnya tapi mencari yang lain. Nah, inilah yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena nanti umat Islam akan saling bertentangan satu dengan yang lain. Tauhid tasyri'iyah, hanya Allah yang berkewenangan untuk membuat hukum syariat. Lalu bagaimana Nabi? Nabi itu innama antal balagul mubin. Kamu itu Muhammad cuman al-balag, innama itu hanya, ya, adatul hasri lil isbat, hanya, ya, al-balag menyampaikan. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutusmu Muhammad illa litubayyina ma nuzila ilaika, kecuali untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepadamu. Nah, itu Nabi Muhammad aja begitu gitu. Apalagi kita begitu ya. Nabi Muhammad saja hanya menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah. Nabi mengajarkan sholat itu bayan, ya, tafsir bayan. Bayan itu menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itulah tauhid itu. Jadi kaum muslimin itu memiliki prinsip iman yang benar, yaitu iman yang tauhid. Apa dasarnya? Ya, tadi itu di PHIWM menggunakan surat Al-Ikhlas. Surat itu diberi nama Al-Ikhlas. Ya, namanya Al-Ikhlas, tapi dalam kata-katanya tidak ada kata-kata ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata-kata ikhlas. Kalau Al-Baqarah ada, ya. Ada kata-kata Al-Baqarahnya, An-Nisa ada kata-kata An-Nisanya, dan seterusnya begitu. Tapi Al-Ikhlas itu namanya Al-Ikhlas tapi tidak ada kata-kata ikhlas. Karena ayat ini ayat yang paling ikhlas katanya, ya, kata Ustadz Hanan Ataki. Jadi kalau imam membaca surat amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mutalifun pohodei, diganti ku surat wal fajri walayalin asri wa wasab'i wal watri pohodei, ganti deui ku surat naon di pakai ayat yang lain begitu ya. Alam nasro laka sadrak pohodei, terus ujung nama kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada imam yang riya gara-gara baca Al-Ikhlas karena ayatnya pendek gitu. Tapi mungkin saja kalau yang dibaca itu surat An-Naba itu ada mungkin ria-rianya dikit gitu. Atau misalnya yang dibacanya Al-Maidah yang panjang misalnya, atau Ali Imran itu ada ria-rianya.
Tapi kalau imam itu membaca Al-Ikhlas, itu tidak ada yang riya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ayat mengatakan wa fil afaqi ayatul lil mu'minin wa bi anfusihim afala tubsirun. Dalam apak atau cakrawala merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman, dan di dalam diri mereka sendiri apakah mereka itu tidak melihat, tidak berpikir. Jadi ada dua hal yang kita pikirkan. Yang pertama adalah al-afaq, yaitu cakrawala. Kita melihat keluar ke langit pada satu waktu, baik pakai mata telanjang, ternyata di angkasa sana banyak sekali bintang gemintang yang gemerlapan. Di situ kita melihat keagungan Allah. Kemudian kita pakai teropong, ternyata bintang-bintang itu berbaris, ya rapih seperti pasukan paskibraka gitu. Berbaris rapih. Kemudian kita berpikir, tidak mungkin bintang-bintang ini berbaris rapi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya. Siapa yang mengaturnya itu? Kemudian kita lihat bulan, kelihatan bulan pada saat bulan purnama begitu besar tapi anggun, digambarkan seperti ibu. Kemudian kita lihat pada siang hari ada matahari bersinar cukup terang. Lalu kita bertanya, siapa yang menciptakan ini semua? Siapa? Nah, setelah itu kita lihat diri sendiri. Dari mana asal usul kita ini? Sedang di mana kita? Dan nanti akan kemana? Betapa banyak dosa yang kita lakukan. Apa yang menghalangi kita tidak bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian akan dijawab. Ucapkan olehmu Muhammad, kul, ucapkan. Ya, yang tadi yang menciptakan bintang-bintang di langit, yang menciptakan bulan pada saat bulan purnama, yang menciptakan matahari dengan cahayanya yang sangat bermanfaat, itu tiada lain hanya Allah. Katakan juga, yang membuat kamu bisa berkedip, yang membuat kamu bisa mendengar, yang membuat kamu memiliki jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh setiap waktu, yang menciptakan kamu bisa bergerak, yang menciptakan kamu punya nyawa. Ucapkan, dia adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu, maka katakan dia adalah Allah. Allah itu yang ahad. Allah itu esa. Esa itu adalah ajaran yang moderat. Jadi kalau ada pejabat yang mengatakan orang bertauhid itu adalah orang yang radikal. Ya, ini sekarang ini musim ustadz radikal. Kaum muslimin berjenggot radikal. Anak-anak muda yang good looking, ya good looking, enak dipandang ya, dan hafal Quran, baca Arabnya bagus, disebut dengan kelompok radikal gitu. Ya, ini siapa yang mencuci otak mereka itu ya? Kok sampai umat-umat Islam yang begitu dituduh radikal? Nah, Bapak sekalian, katakan Allah. Tauhid itu adalah ajaran yang wasati. Wasati itu moderat. Jadi kalau dulu orang yang menentang Amerika disebut radikal. Kalau yang pro Amerika disebut moderat. Nah, sekarang di negara kita ini para penjilat disebut moderat, tapi orang yang berani bicara benar disebut radikal gitu. Ya, dan lain-lain gitu. Ya. Nah, justru yang bertauhid itu wasati. Moderat. Moderatnya apa? Pertengahan antara keyakinan ekstrim, dalam bahasa Inggrisnya ekstrim, dalam bahasa Arabnya tatorub. Toropa itu artinya ujung, terlalu kanan ya, terlalu kiri.
Itu namanya ekstrim. Maka ada istilah ekstrim kanan, ada istilah ekstrim kiri. Istilah ekstrim kanan, ekstrim kiri itu dulu di Amerika. Jadi kalau sidang Senat atau sidang DPR di Amerika, ada yang berhalauan komunis itu di sebelah kiri, yang berhalauan sebaliknya itu di kanan. Maka disebut kelompok kanan dan kelompok kiri sampai hari ini gitu ya. Istilah kanan kiri itu seperti itu. Yang agamis di sini kelompok kanan, yang kiri kelompok ateis gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa tauhid itu dikatakan wasati, moderat? Dikatakan moderat itu karena pertengahan antara ateis. A itu tidak, teis itu Tuhan, tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Semua yang ada terjadi karena kebetulan, bukan direncanakan oleh Tuhan. Dan ada juga yang Tuhannya terlalu banyak, itu namanya syirik gitu. Ya, batu dipandang Tuhan, pohon besar dipandang Tuhan, gunung dipandang Tuhan, lautan dipandang Tuhan, bahkan cacing juga dipandang Tuhan, kucing dipandang Tuhan. Banyak itu orang yang keyakinannya seperti itu. Nah, tengah-tengah antara ateis dengan politeis, itulah yang disebut dengan monoteis atau tauhid, ya. Oke, punten ya teh, ya bisi punten puntennya. Halo, Assalamualaikum. Jadi sekali lagi, tengah-tengah antara ateis dengan politeis, yang tengah-tengah itu ya moderat itu. Jadi kalau ada orang yang kuat dalam tauhidnya dipandang sebagai radikal, sebagai ekstrim, itu berarti orang bodoh gitu. Ahad Allah itu, Maha Esa. Esa apanya? Para ahli tauhid menyebutkan pertama esa zatnya. Allah itu zatnya tidak bisa dibagi-bagi. Ya, kakinya, tangannya, perutnya, mulutnya, kakinya, tidak. Ya, dibagi-bagi, ada proton, elektron, neutron, tidak bisa dibagi-bagi. Ya, atau yang kedua, Tuhan itu zatnya itu bukan merupakan bagian dari yang lain gitu. Ya, jadi ada zat di sini, di tempat lain itu tidak. Seperti keyakinan agama lain, baik itu agama Manu, agama Zoroaster. Zoroaster mengatakan Tuhan itu ada dua, yaitu Tuhan yang menciptakan yang baik, seperti menciptakan malaikat, orang soleh, surga. Ada Tuhan yang menciptakan yang buruk, yaitu ikriman namanya, seperti neraka, setan, kegelapan, dan lain-lain. Kemudian agama Manu juga sama. Ada Tuhan yang menciptakan yang terang, ada Tuhan yang menciptakan yang gelap. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi Allah itu Maha Esa zatnya. Nah, yang kedua Maha Esa sifatnya. Allah itu memiliki sifat kudrat. Ya, ini di kalangan para ulama berbeda. Dulu belum ada, zaman Nabi itu sifat 20 itu belum ada ya. Wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakaliman. 20 itu pada zaman Nabi tidak ada. Sugan ayah hadis nyebutkan Nabi ngajarkan eta, atau Abu Bakar Siddiq bari jojogedan ngapalkeun eta, itu tidak ada ya. Zaman Imam Al-Ghazali saja belum ada ya. Imam Asy'ari aja itu belum ada. Imam Al-Ghazali hanya menyebutkan 7 saja. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basor kalam. Itu yang 7. Belum ada. Baru kemudian setelah Syekh Sanusi, Imam Sanusi itu menetapkan ada sifat 20 yang ada dalam kitab-kitab yang kita baca sekarang ini. Nah, kaum muslimin yang Allah muliakan, sifat Allah itu misalnya kudrat. Kudrat itu
fungsinya yaitu untuk mengadakan atau meniadakan sesuatu yang mumkinul wujud, mengadakan atau meniadakan gunung. Nah, itu sifat kudrat. Allah bisa mengadakan gunung dengan kudratnya. Nah, dengan kudratnya. Allah juga bisa mengadakan lautan dengan kudratnya, kudrat yang sama begitu. Itu yang disebut dengan ahad atau wahdaniyat dalam sifatnya. Kemudian di kalangan ulama berbeda paham mengenai apakah kudrat itu sifat atau bukan. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini Asy'ariyah berpendapat bahwa kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam itu adalah sifat. Jadi ada zat Allah, ada sifat Allah. Kudrat itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, yaitu sifat yang qadim yang ada pada zat Allah Ta'ala, ya, yang dengannya itu Allah mengadakan atau meniadakan sesuatu yang mungkin. Itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini sekte Asy'ariyah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah juga ada beberapa sekte, Pak. Ada Asy'ariyah, di dalamnya ada Baqilaniyah, ada Juwainiyah, tetapi Baqilani dan Juwaini juga berbeda pendapatnya. Kemudian ada Maturidiyah. Maturidiyah juga ada Bukhara, ada Samarkand. Bukhara itu ulamanya antara lain Al-Bazdawi, kitabnya Kitab Usuluddin. Kemudian kalau Maturidi Samarkand ulamanya adalah Al-Baghdadi, nama kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq gitu. Kemudian kalau Asy'ari sendiri nama kitabnya yaitu Al-Luma, Al-Ibanah an Usuli Diyanah, dan beberapa kitab yang lainnya itu. Nah, itu menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam berbagai sektenya bahwa Allah itu punya sifat. Sifatnya itu ada pada zat Allah. Sifat Allah itu qadim dan zat Allah itu qadim. Kemudian kalau ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah itu berkuasa. Allahu yaqdiru bi qudratihi. Allah itu berkuasa dengan kudratnya. Wa qudratuhu zatuhu, dan kudratnya adalah zatnya. Sementara menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allahu yaqduru bi qudratihi. Allah berkuasa dengan kudratnya. Wa qudratuhu sifatuhu. Kudratnya itu sifatnya. Demikian juga irodahnya, ilmu, hayat sama basar kalam. Jadi itu semuanya sifat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, tetapi ulama salafiyah ini alternatif ya. Ulama salafiyah berpendapat ya Allah itu berkuasa. Berkuasanya dengan apa? Apakah dengan zatnya atau dengan sifatnya? Jangan bertanya seperti itu. Itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Kenapa pada zaman Nabi tidak ada penjelasan itu? Apakah Allah itu berkehendak dengan sifatnya atau zatnya? Jangan bertanya itu, karena pada zaman Nabi tidak ada pertanyaan itu. Yang jelas Allah berkehendak, yang jelas Allah berkuasa, yang jelas Allah itu mengetahui, Allah itu hayat, Allah sama, Allah basar, dan Allah itu berfirman. Nah, di situ kaum muslimin semuanya ada solusi lah. Jadi tidak ada perdebatan itu. Karena menurut para ulama salafiyah tidak ada gunanya kita bahas apakah itu sifatnya atau zatnya. Nah, ini alternatif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jawab saja amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apa maksudnya? Ya Allah berkuasa. Allah itu berkehendak. Allah itu berilmu. Allah itu hidup. Allah itu sama. Allah itu basar. Allah itu berfirman. Nah, itu yakini saja itu. Ya, amantu billah. Itu juga yang diyakini oleh Imam Asy-Syafi'i gitu. Imam Syafi'i itu luar biasa perdebatan dengan kaum Mu'tazilah yang merupakan suruhan dari Khalifah Al-Ma'mun. Kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi sifat yang dimaksud esa dalam sifatnya itu ya Allah berfirman. Kalau diyakini kalam itu merupakan sifat Allah,
Ya, kalau di HPT itu tidak disebutkan kalam ya, firman. Jadi yang kalau sifat ma'ani itu ada 6 saja begitu, tidak disebutkan kalam itu. Nah, jadi esanya itu seperti itu gitu. Allah itu berfirman dan firman-Nya itu kalam, dan kalam untuk kepada setiap nabi itu kalam yang sama, kepada setiap makhluk juga kalam yang sama, kepada para malaikat juga kalam yang sama, bukan berbeda-beda. Misalnya kekuasaan Allah untuk menciptakan langit satu kudroh, kekuasaan Allah untuk menciptakan bumi satu kudroh. Tidak seperti itu, kudroh yang sama begitu ya, kekuasaan yang sama, tidak terpisah-pisah. Allah itu tidak ada pembagian kekuasaan ya. Kalau dalam ilmu pemerintahan, teori Voltaire atau para ahli lain ya, itu ada kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Itu tidak ada bagi Allah. Jadi satu sifatnya itu. Dan af'al Allah, perbuatan Allah juga esa, satu, ahad itu. Nah, jadi perbuatan Allah itu ahad. Apapun perbuatannya itu ahad. Nah, Bapak sekalian, ucapkan Allah itu ahad. Allahus somad. Allah itu as-somad. Somad itu diterjemahkan tempat bergantung oleh sebagian ulama. Tapi kalau kita melihat dari bahasa, somad itu adalah suatu benda yang tidak ada lubangnya. Jadi katakanlah kalau misalnya saya akan memberikan contoh bahwa satu benda itu tersusun. Kalau dalam filsafat namanya itu Al-Hayulani ya. Al-Hayulani itu benda pertama, yaitu Johar Basit. Johar Basit itu substansi sederhana. Yang dimaksud dengan substansi sederhana itu substansi yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, sehingga tidak ada gambar, sehingga tidak akan kelihatan. Jangankan Johar Basit ya, corona saja yang ukurannya kurang dari 1 mikron itu tidak bisa kelihatan gitu. Nah, ini Johar Basit, benda pertama. Nah, segala benda yang ada itu tersusun dari benda-benda itu, dari benda pertama itu, sehingga bisa kelihatan wujudnya, bisa kelihatan gambarannya gitu. Nah, jadi Johar Basit itu seperti itu. Nah, kumpulan, kalau suatu benda ya, katakanlah benda seperti ini, sebesar ini, kalau padat, tidak ada jarak antara satu atom dengan atom yang lainnya, unsur-unsur atom yaitu proton, elektron tidak ada jaraknya, maka ukuran benda sebesar ini bisa mencapai 160 juta ton. Katakanlah benda padat sebesar ini, itu beratnya bisa mencapai 160 juta ton. Ya, ngukurnya dari mana? Benda sebesar ini saja ya, itu kalau padat tidak ada jarak yang satu dengan yang lain, itu beratnya akan mencapai 40 juta ton. Katakanlah mik ini 4 kali lipatnya, berarti 4 kali lipatnya berarti 160 juta ton. Nah, air dimasukkan ke situ itu tidak akan tembus. Udara dimasukkan ke situ juga tidak akan tembus. Cahaya yang kita lihat, cahaya yang ada di kita yaitu sinar alfa, beta dan gamma tidak akan tembus. Tapi kalau sinar yang lain, katakanlah malaikat itu cahaya. Ya, malaikat itu cahaya yang sangat lembut, mungkin bisa tembus gitu. Nah, jadi yang disebut somad itu adalah yang tidak tembus gitu. Artinya tidak butuh apapun masuk ke dalamnya. Allahus somad itu artinya Allah yang tidak butuh. Yang butuh siapa? Yang butuh kita. Maka para ulama mengartikan somad itu artinya tempat bergantung. Allahus somad. Makanya kita tidak boleh bergantung kepada selain Allah.
apapun ya. Adapun kalau kita minta pertolongan kepada manusia itu hanya sekedar basa-basi saja ya, tapi yang hakikatnya kita minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di lisan kita minta bantuan kepada manusia, di hati kita meminta pertolongan kepada Allah. Karena sekecil apapun, kalau Allah tidak mengizinkan seseorang itu memberikan pertolongan kepada kita, maka orang itu tidak akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Maka liyas'al rabbahu hatta an sasa'ina alihi. Hendaklah hamba Allah itu meminta kepada Tuhannya walaupun berkaitan dengan masalah sendal jepit gitu. Ya, mau sendal jepit minta tolong kepada Allah, ya Allah aku mohon sendal jepit. Ya, kalau mau makan, ya Allah aku mohon makan. Karena apa? Belum tentu ya makanan yang tersedia, kalau Allah tidak memberikan, kita akan bisa memakannya. Maka kita hanya bergantung kepada Allah, tidak ada yang lain. Tekadkan di dalam hati, Allah itu tempat bergantung kita semua, tidak kepada lain, tiada kepada gunung, tidak kepada lautan, tidak kepada daratan, tidak kepada pohon-pohon, tidak kepada batu ali, tidak kepada jin, tidak kepada roh nenek moyang, tidak kepada roh wali. Kita bergantung hanya kepada Allah. Itu Allahus Somad. Lam yalid. Allah itu tidak beranak. Jangan karena tidak ada ibunya Isa dikatakan anak Tuhan. Jangan karena tidak ada ibu dan tidak ada bapak lalu Adam dianggap Tuhan. Jangan karena tidak ada bapak, jangan karena tidak ada ibu seperti Hawa ya. Hawa itu tidak ada ibu ya, dicipta dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Cuman tulang rusuk Adam saja ya. Jadi bapak-bapak jangan cari-cari tulang rusuk, dihitung tulang rusukna sabaraha. Leungit hiji neangan deui. Nah, itu jangan. Karena yang dimaksud diciptakan dari tulang rusuk itu adalah tulang rusuk Adam begitu. Tapi kemudian menjadi perumpamaan sekarang perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Itu peribahasa saja. Tapi tulang rusuk yang sebenarnya yaitu ketika menciptakan Hawa. Jangan dikatakan karena Hawa tidak punya ibu ya, lalu dikatakan dia itu Tuhan atau anak Tuhan. Inna masala Isa kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu seperti Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan jadi, maka jadilah. Para ulama mengatakan Allah menciptakan roh Nabi Adam itu kurang lebih 2000 tahun sebelum Adam itu diciptakan gitu ya. 2000 tahun. Roh-roh kita semua itu 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Tapi roh yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah roh Nabi Muhammad. Jadi Adam itu berikutnya, kita itu berikutnya. Tapi 2000 tahun sebelum diciptakan oleh Allah itu Adam. Diciptakan Adam itu ya tahun berapa Adam diciptakan? Menurut para ahli ya, alam ini ada sejak berbiliun-biliun tahun yang lalu. Lalu makhluk mamalia diciptakan 120 juta tahun yang lalu, termasuk manusia gitu ya. Manusia itu 120 juta tahun yang lalu. Reptilia itu 200 juta tahun yang lalu. Manusia yang berdirinya ajeg seperti kita itu 50 juta tahun yang lalu. Nah, jadi Adam itu yang mana itu? Apakah yang 120 juta tahun yang lalu atau yang 50 juta tahun yang lalu? Itu pendapat seorang ahli falak ya, namanya Jos Gambo. Nah, tidak tahu kita itu kapan, tahun berapa Adam itu diciptakan gitu. Nah, tapi yang jelas bahwa rohnya itu diciptakan 2000 tahun sebelum diciptakan Adam alaihissalam.
Nah, inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu seperti Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan Adam itu dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah katakan kun, jadi, maka jadilah. Nah, dalam bahasa Arab itu ada istilah turab. Dalam satu ayat disebutkan Allah itu ciptakan min solsolin, ada lagi min tinin, ada lagi min turobin. Nah, apa bedanya? Tin tanah, turobin tanah, solsolin tanah gitu. Jadi ada tanah yang lembek, ada tanah liat, ada tanah padat, kemudian ada tanah yang sudah berupa lubang, berwujud manusia begini tapi belum ada rohnya. Kalau ditiup hidungnya akan bunyi sol gitu. Ya, apa? Ayatnya teh anu aya kata sol teh min solsolin kal fakhor, apa itu? Ada kata sol itu. Jadi can aya rohan, tapi baru berbentuk wujud seperti kita patung gitu. Kemudian dimasukkan roh, baru ada kehidupan. Nah, itulah Adam alaihissalam. Gampang bagi Allah. Jadi tidak boleh cari-cari keyakinan yang merupakan ngarang-ngarang. Nah, itu namanya akidah yang bid'ah, itu begitu. Karena Adam tidak ada ibu bapaknya lalu dibilangnya Tuhan. Karena Hawa tidak ada ibu bapaknya dibilangnya Tuhan. Atau nabi-nabi yang lain juga begitu. Jadi itu jangan bid'ah dalam bidang akidah. Lam yalid walam yulad, tidak diperanakan, bukan anak siapa-siapa Allah itu. Allah itu wajibul wujud, wajib adanya dengan sendirinya, wajibul wujud. Kalau di hadapan kita ada kucing, kita tidak akan bertanya siapa yang mengadakan kucing di sini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kucing bisa jalan sendiri, bisa ada di hadapan kita. Tapi kalau tiba-tiba di depan kita itu ada bantal, kita akan bertanya siapa yang mindahkan bantal dari kamar ke sini. Kenapa? Karena bantal tidak bisa jalan sendiri. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu ahad, ada, tidak ada pertanyaan. Karena apa? Karena Allah itu bisa ada dengan sendirinya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang menyerupai satupun, tidak ada yang bisa. Kalau ada orang yang bernama hakim, itu hanya sebutan saja, namanya saja, tapi hakikatnya tidak hakim. Kalau ada orang gagah, ya aziz, gagah itu hanya, kalau Allah itu kegagahannya sempurna, kamal, min ghairi nuksonin, sempurna, tidak ada kekurangan. Kalau ada orang yang jamilun atau jamilah, cantik atau tampan, Allah itu jamil, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Keindahan Allah itu tidak ada batasnya. Manusia berbeda-beda dalam menilai seseorang itu jamil atau jamilah, tidak ada bandingnya. Kalaupun ada manusia penyayang, itu sayangnya manusia itu sangat terbatas. Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Maka kita meminta habis-habisan kepada Allah yang tidak terbatas dalam segala halnya. Nah, itulah makna dari qul huwallahu ahad. Nah, apabila kita sudah bertauhid, ya tentu kita akan tunduk dan patuh kepada Allah. Apabila tunduk dan patuh kepada Allah, maka kita akan tergambar sebagai ibadur rahman. Nah, itu di bakalannya ada di dalam surah Al-Furqan, ya. Itu dibaca saja Pak, tadi WA-nya sudah disampaikan. Ibadur rahman itu tanda-tandanya seperti apa? Maka di situ tergambar kita itu sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai muhsin, dan kita sebagai muttaqin. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, dikit saja lagi Pak, ya. Kalau kita sudah bertauhid, maka segala amal, segala perbuatan, segala kegiatan itu harus didasarkan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak didasarkan kepada yang lain. Jadi tauhid itu menjadi pendorong bagi kita untuk
melakukan perbuatan. Tauhid itu juga menjadi pengekang. Kalau kita mau berbuat maksiat dikekang oleh tauhid. Kalau kita punya tauhid pasti ditarik, ya. Tauhid itu menarik kita, membawa kita kepada surga Jannatun Naim, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya teh jempling nah barobo gitu. Atau memperhatikan, saya nggak tahu Pak. Iya. Badai pertarosan mah enggak? Iya mah enggak? Apa? Karuhun Pak? Oh hadiah. Iya iya. Mangga. Iya, jadi ada pertama hadiah kepada karuhunnya, kakaruhun kanutos maut. Ieu teh di kalangan ulama Imam Asy-Syafi'i ya di dalam kitabnya itu mengatakan bahwa hadiah yang disampaikan oleh yang hidup kepada yang meninggal dunia itu tidak akan sampai, kata Imam Syafi'i. Apa yang menjadi dasarnya? Yaitu surat An-Najm, alaisa lil insan illa ma sa'a. Bukankah tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Jadi bacaan Quran kita, sholat kita itu tidak sampai kepada yang meninggal dunia. Tetapi ulama lain yaitu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hadiah-hadiah itu akan sampai kepada si mati, ya. Kita membacakan Al-Fatihah, kita kurban, kita bersedekah atas nama yang sudah meninggal dunia. Itu Imam Ibnu Taimiyah berpendapat itu akan sampai. Nah itu ya. Nah jadi itu seperti itu. Nah kemudian ada ulama yang mengambil jalan tengah, yang tidak akan sampai itu keburukan. Alla tajiru waziratun wizra ukhra, bahwa seseorang itu tidak akan mendapat siksa karena dosa yang lain. Jadi anaknya mencuri tidak ada kaitannya dengan bapaknya, padahal bapaknya ngajari untuk tidak mencuri. Kecuali kalau bapaknya mengajari mencuri, itu akan sampai. Misalnya seorang bapak copet, ngajarkeun nyopet ke anaknya, diamalkan sepanjang hidupnya, itu akan sampai. Karena apa? Karena diajari oleh bapaknya. Tetapi kalau
bapaknya tidak mengajari, bahkan mengajari kebaikan, itu tidak akan sampai, itu kalau keburukan. Nah, kalau kebaikan posisinya tidak posisinya kita mendoakan saja. Ya, misalnya, ya Allah, seandainya bacaan Qur'anku ada pahalanya, sampaikanlah pahala itu kepada kedua orang tuaku. Jadi dia mendapatkan kebaikan karena kita diajarkan oleh orang tua, atau kita mendoakan orang tua mendapatkan pahala seperti pahala yang kita amalkan itu, gitu. Nah, jadi itu jalan tengah di antara dua pandangan itu. Malam Jumat, ya, dalam hadis dikatakan tu'radul a'malu 'alallah yaumal isnin wal khamis. Amal-amal itu diserahkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Wa tu'radu 'alal anbiya'i wal aba'i wal ummahati yaumul jumu'ah, dan disodorkan amal-amal itu kepada para nabi kita, Nabi Muhammad. Pada hari Jumat itu disampaikan amalan-amalan kita, disodorkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan bahagia kalau umatnya itu berbuat baik pada hari Jumat itu. Wal aba, dan kepada bapak-bapak, wal ummahat, dan ibu-ibu, paya prohuna bihasanatihim, maka mereka itu bahagia dengan kebaikan-kebaikan anak-anaknya itu. Watajadadul wujuh bayadon wa isyroko, dan bertambah terang, ya, dan cahaya pada wajah-wajah mereka karena kebaikan-kebaikan mereka. Pala tu'du mautakum, janganlah kalian menyakiti orang-orang yang mati di antara kalian. Menyakitinya, ya, tadi kita sebagai anak-anak berbuat kesalahan, kemudian disodorkan kepada ibu dan bapak kita. Nah, itulah hadis menjelaskan tentang amal-amal itu. Nah, jadi kalau kita beramal baik dan amalan-amalan itu diajarkan oleh orang tua, otomatis pahalanya itu juga akan sampai kepada orang tua. Yaitu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ya, kalau itu ilmu, atau awaladin solihin yadulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan. Jadi berdoa saja, semoga memohon kepada Allah agar Allah memberikan pahala, ya, kepada orang tua, pahala mengaji ini, katakanlah begitu, ya. Itu peristilahan, ya, yang digunakan oleh para ulama. Jadi kebalik, ya. Jadi Imam Syafi'i itu menyatakan tidak sampai, padahal umat Islam yang mengaku mazhab Syafi'i suka melakukannya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah akan sampai, padahal kaum muslimin yang selalu membaca buku Ibnu Taimiyah itu menyatakan tidak sampai. Itu kebalik. Nah, ambil saja jalan tengah seperti tadi, Pak. Nah, kemudian yang kedua, mengenai protes, ya. Malaikat itu bukan protes, tapi meminta penjelasan kepada Allah. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini orang yang menumpahkan darah dan berbuat kerusakan. Wa nahnu nusabihu wa nuqaddisu lak, sedangkan kami suka tasbih dan membersihkan diri, membersihkanmu, bertakdis, ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, pertanyaannya, yang jadi pertanyaan malaikat itu, berarti sebelum Adam itu ada yang suka membuat kerusakan. Nah, ada yang berpendapat bahwa
manusia-manusia sebelum Adam itu yaitu manusia-manusia purba yang selalu berbuat kerusakan. Ya, kemudian Allah ganti 1000 tahun. 1000 tahun berikutnya Allah buat di muka bumi ini jin yang memimpin gitu. Ya, jin itu bisa diartikan manusia purba. Ini kalau pendapat Nurholis Majid ya. Jadi jin itu misalnya hidup di bawah-bawah pohon gitu ya. Di batu-batu besar. Itu kan orang kubu kalau di Sumatera gitu ya. Nah, sehingga Nurholis Majid mengatakan bahwa itu adalah manusia purba. Jadi sebelumnya itu sudah ada. Nah, kemudian yang Allah maksudkan itu adalah khalifah di muka bumi itu manusia baru yang kemudian Allah lengkapi dengan ilmu. Ya, ilmunya maka wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i ahula in kuntum shodiqin. Nah, itu Allah mengajarkan kepada Adam itu. Jadi bukan manusia yang sebelumnya ada, ya, manusia yang sebelumnya ada, yang selalu berkelahi tiap hari. Mungkin sekarang ini kalau zaman dahulu, zaman jahiliyah, itu kan selalu serang perang-perang begitu. Ya, menumpahkan darah gitu. Nah, sedangkan kami nusabihu wa nuqaddisulak gitu. Nah, kemudian Allah memberikan kelebihan kepada Adam sehingga dia layak untuk menjadi pemimpin di bumi. Jadi Allah ciptakan khalifah di muka bumi itu yaitu Adam dan keturunannya yang tugas fungsinya untuk memakmurkan bumi. Kemudian untuk menjadi khalifah di langit yaitu malaikat. Nah, sehingga jin-jin yang membuat kerusakan di muka bumi ini, atau apalah mungkin jin itu manusia purba begitu, itu tidak diberi tugas lagi sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, lalu apa? Kalau bukan khalifah, ya hamba Allah saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah saja sebagai hamba Allah. Nah, kemudian baru malaikat itu mengakui kelebihan Adam alaihissalam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksud Engkau, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Kau ajarkan. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itulah kelebihan dari Adam alaihissalam. Maka Allah memberikan insentif kepada Adam. Pertama, diangkat menjadi khalifah. Yang kedua, diberi tempat di surga untuk tur, ya, untuk studi banding dulu, karena dia tugasnya di bumi bukan untuk di surga. Nah, suruh belajar dulu di surga itu bagaimana. Nah, wujudkanlah bayang-bayang surga di bumi ini. Jadi sudah merupakan skenario yang Allah buat. Sesungguhnya Adam itu bukan untuk di surga, Adam itu untuk di bumi. Di surga dulu, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Untuk apa? Ya Adam, tinggallah engkau di surga dan istrimu, ya. Untuk apa? Untuk belajar bahwa di surga itu banyak air mengalir gitu ya. Maka kita buat irigasi gitu. Itu kan banyak lahan-lahan kering yang hanya tada hudan, buatlah irigasi. Ya, atau kalau di surga itu misalnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kemudian ada buah-buahan, kulama ruzikum minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Nah, kemudian walahum fiha azwajum mutahharatun. Nah, itu adalah widadari yang suci. Nah, wujudkanlah di muka bumi ini perempuan-perempuan yang suci, yang terjaga kehormatannya. Itulah tugas dari khalifah Allah di muka bumi, bukan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, seperti itu Pak, jawaban saya untuk pertanyaan barusan. Tasnya, tayadanya, saya kira cukup ya, karena waktunya sudah malam. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.